Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Ibu kelas 8. Bertemu lagi dengan Ibu Putri, yaitu guru muda Al-Quran Hadis. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan proses pembelajaran pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu harapkan kepada Ananda, meskipun pembelajaran kita ini masih daring, tetapi Ananda harus tetap fokus dan semangat untuk melaksanakan proses pembelajaran. Karena juga sebentar lagi kan kita akan melaksanakan PTS. Jadi silahkan Ananda baca buku di rumah dan kerjakan semua tugas yang telah Ibu berikan. Insya Allah dengan Ananda mengerjakan tugas tersebut dan membaca buku di rumah, Ananda dapat menjawab soal pada PTS nantinya. Jika Ananda ada kesulitan memahami suatu materi, boleh Ananda chat secara pribadi kepada Ibu Putri atau boleh kepada Ibu Wisneti. Nah, Ananda, pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan materi pada bab 3, yaitu sebelumnya kan kita juga telah membahas berkaitan dengan kukuatkan iman melalui beramal soleh, dan yang lalu telah kita bahas yaitu ada 2 hadis berkaitan dengan keutamaan berinfak di jalan Allah. Ananda masih ingat? Yaitu ada hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan juga ada hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Itu telah kita bahas pembacaan hadisnya, terjemah, dan isi kandungan dari hadis tersebut. Ibu harapkan Ananda sering mengulas materi pembelajaran yang lalu dan tidak dilupakan begitu saja. Nah, yang lalu juga kita telah mempelajari bagaimana keutamaan dari amalan berinfak. Itu ada seperti menjadikan hati lapang dan tenang, menjadi salah satu bukti keimanan seorang hamba kepada Allah, dan juga ada amalan yang pahalanya berlipat ganda yang berinfak ini. Juga sedekah dan infak ini dapat menaungi seorang hamba di hari kiamat kelak. Nah, sekarang Ananda kita masuk kepada pembahasan perilaku gemar berinfak di jalan Allah. Nanti akan Ibu jelaskan bagaimana perilaku gemar berinfak tersebut, dan juga ada Ibu jelaskan berkaitan dengan 5 kisah para sahabat yang terdahulu yang berkaitan dengan melakukan berinfak di jalan Allah ini. Yang pertama, sedikit Ibu jelaskan mengenai perilaku gemar berinfak ini. Perilaku gemar berinfak ini yang pertama yaitu ada menanamkan sifat pemurah dalam hati kita. Karena Allah sangat mencintai orang yang bersifat pemurah dan sangat membenci orang yang bersifat kikir. Lalu ada yang kedua, menumbuhkan rasa cinta kepada orang lain dengan tulus. Lalu menumbuhkan sikap suka memuliakan orang lain, menjadi seorang pemaaf, berupaya menghiasi diri dengan keimanan dan ketakwaan, dan juga dapat menumbuhkan rasa kepekaan sosial dalam diri kita terhadap orang lain. Itu silahkan Ananda lihat di LKS, itu ada terdapat pada halaman 43. Boleh Ananda baca-baca itu ya. Selanjutnya akan Ibu jelaskan berkaitan dengan kisah para sahabat terdahulu yang gemar berinfak. Yang pertama itu ada kisah Abdurrahman bin Auf. Ananda ada yang tahu Abdurrahman bin Auf ini? Nah, Abdurrahman bin Auf ini termasuk kelompok dari 8 orang yang mula-mula masuk Islam. Ia adalah sahabat yang paling kaya dan dermawan. Abdurrahman bin Auf ini tidak segan mengeluarkan hartanya untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pernah pada suatu ketika pada waktu perang Tabuk, ia menyerahkan hartanya sebanyak 200 ukiah emas. Itu sangat banyak ya. Nah, ketika karena kemuliaan dari Abdurrahman bin Auf ini dan kegemaran dia dalam berinfak, ketika pasukan muslim berangkat ke Tabuk, pada kesempatan inilah Allah memuliakan Abdurrahman bin Auf dengan kemuliaan yang belum pernah didapatkan oleh orang lain karena ia gemar berinfak tadi. Nah, ketika waktu sholat tiba, Abdurrahman bin Auf ini menjadi seorang imam karena kebetulan Rasulullah terlambat datang. Maka Abdurrahman bin Auf yang ditunjuk menjadi imam dalam sholat berjamaah. Nah, setelah hampir selesai rakaat pertama, Rasulullah tiba lalu sholat di belakangnya dan mengikuti sebagai seorang makmum. Nah, sungguh tidak ada yang lebih mulia dan utama daripada menjadi imam bagi pemimpin umat dan pemimpin para nabi, yaitu imam dari Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah salah satu bentuk kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Abdurrahman bin Auf karena
kedermawanannya, dan juga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan kepada beliau sehingga bisnisnya juga menjadi terus berkembang dan maju. Hartanya juga selalu ia nafkahkan di jalan Allah, baik secara sembunyi-sembunyi dan juga secara terang-terangan. Tapi karena keberlimpahan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Abdurrahman bin Auf, beliau tidak pernah sombong dan lupa diri, selalu berinfak di jalan Allah. Adapun contoh yang kedua yaitu ada kisah dari Ali bin Abi Thalib. Nah, Ananda pasti tahu kan siapa Ali bin Abi Thalib? Yaitu khalifah yang keempat setelah Utsman bin Affan, dan beliau juga merupakan suami dari Fatimah putri dari Rasulullah SAW. Nah, pernah pada suatu hari ketika Ali hendak membeli makanan untuk ia dan istrinya makan, karena kebetulan makanan di rumah telah habis, Ali telah membeli roti seharga 6 dinar. Maka bertemulah Ali dengan seorang yang kelaparan. Kemudian Ali tanpa berpikir panjang memberikan makanan yang telah ia beli tadi kepada orang yang kelaparan tersebut. Sehingga Ali tidak mempunyai makanan lagi dan kembali pulang ke rumahnya. Nah, setelah sampai di rumah, karena kebetulan Fatimah tidak melihat Ali membawa makanan, lalu Ali izin lagi pergi keluar. Lalu ketika di luar, Ali bertemu dengan orang yang ingin menjual untanya. Kemudian karena Ali tidak mempunyai uang, ia menolak unta tersebut. Tetapi si pemilik unta ini meminta Ali supaya membayar untanya itu ketika telah mempunyai uang saja. Lalu karena berdasarkan persetujuan dari Ali dan juga si penjual unta, maka Ali membawa unta tersebut. Lalu bertemulah dengan seseorang yang tertarik pada untanya. Dan orang itu berkata, "Bolehkah aku membeli untamu, wahai Ali?" Lalu Ali tentu membolehkannya dan mengatakan dia membelinya dari pemilik sebelumnya, yaitu seharga 100 dirham. Namun unta Ali ini kemudian dibeli seharga 300 dirham, meskipun Ali telah jujur mengatakan ia padahal membelinya seharga 100 dirham saja, tapi orang ini tetap membeli unta Ali tersebut seharga 300 dirham. Nah, Ananda ada yang tahu siapa pembeli unta tersebut? Nah, yang pembeli unta tersebut adalah malaikat Jibril yang menyamar sebagai pembeli unta. Nah, hal itu merupakan balasan dari Allah karena ia sebelumnya telah bersedekah kepada orang yang kelaparan dengan ikhlas dengan seharga berapa tadi? 6 dinar, itu potongan roti tadi. Namun karena ia ikhlas, Allah membalas dengan yang lebih tinggi lagi, yaitu sebanyak 3 kali lipat dari harga unta tersebut, yaitu 300 dirham. Nah, itulah kisah dari Ali bin Abi Thalib dalam kedermawanannya. Selanjutnya akan Ibu jelaskan kisah mengenai kedermawanan Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan ini adalah khalifah yang ketiga, yaitu setelah Khalifah Umar bin Khattab. Nah, pernah pada suatu hari krisis menimpa umat Islam pada masa itu, seperti yang berlangsung ketika era Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kaum muslim sedang didera kekeringan panjang. Banyak lahan pertanian yang tidak menghasilkan apa-apa. Lalu Khalifah Abu Bakar, orang yang paling bertakwa dari umat Nabi Muhammad SAW, saat itu sedang berpuasa. Namun ujian Allah bisa datang kapan saja, tidak mengenal siapa yang berpuasa ketika itu. Dan juga ini merupakan bentuk ujian yang harus dilalui oleh umat muslim. Nah, kebetulan pada situasi seperti itu, tidak sedikit dari pedagang yang mencoba meraih laba berlipat ganda. Namun, ada satu saudagar yang berhati mulia yang tidak meraih atau tidak mencari laba yang berlipat ganda dengan memanfaatkan krisis tersebut, yaitu adalah Khalifah Utsman bin Affan. Nah, yang ketika itu pada masa Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi khalifah. Nah, Utsman bin Affan ini adalah saudagar yang tidak pernah silau dengan laba dunia. Sebab seberapapun atau sebesar apapun untungnya, harta itu tak akan dibawa serta tak akan dibawa ketika kita meninggal dunia. Itulah yang dipegang oleh Utsman bin Affan tersebut. Jadi ia tidak pernah silau akan keuntungan dunia dan laba dari jual beli tersebut. Nah, Utsman ini selalu berinfak dan mendermakan hartanya. Malahan dia juga tidak melakukan proses yang menguntungkan laba dan mencekik para pembeli. Nah, kebetulan juga ketika ada perang Tabuk meletus, Utsman ini menanggung dari sepertiga biayanya,
seluruh hartanya ia sumbangkan sehingga mencapai 900 ekor unta dan 100 ekor kuda. Belum lagi uang yang jumlahnya ribuan dirham. Ia sumbangkan hartanya tersebut untuk perang Tabuk. Nah, itulah dari kisah Utsman bin Affan terkait dengan kedermawanannya yang bisa kita ambil hikmahnya. Lalu selanjutnya ada kisah dari Tolhah bin Ubaidillah. Nah, Tolhah bin Ubaidillah ini adalah salah seorang yang dipastikan masuk surga oleh Rasulullah SAW dan salah seorang yang paling awal juga masuk Islam. Kebaikan hati dan kedermawanannya merupakan hal yang patut kita teladani. Tolhah bin Ubaidillah ini adalah orang yang sangat sedih dan risah ketika memiliki harta, berbeda dengan orang pada zaman sekarang. Malahan menjadi resah dan sedih ketika tidak memiliki harta. Nah, Tolhah bin Ubaidillah ini pernah membagi-bagikan hartanya kepada kaum Muhajirin, Ansor, dan Ali. Dia juga memberikan hasil uang dari hasil penjualan tanah miliknya kepada seorang badui secara cuma-cuma saja. Nah, juga selain itu, Tolhah bin Ubaidillah ini juga membagi-bagikan hartanya kepada para gulam, yaitu para budaknya sebanyak 4.000 dirham per orangnya. Selanjutnya yang terakhir Ananda, itu ada kisah dari Zaid bin Sabit. Nah, Zaid bin Sabit ini merupakan salah satu dari sahabat Nabi SAW yang setia mendampingi Nabi dalam setiap perjalanannya. Ia juga merupakan sahabat Nabi yang dikenal sangat dermawan dan bersifat mulia. Pernah pada suatu hari ketika bulan Ramadan, Zaid kedatangan tamu, yaitu seorang musafir yang tidak memiliki bekal sama sekali untuk berbuka puasa. Namun ketika itu sebenarnya kondisi perekonomian dari Zaid ini juga sedang tidak stabil. Ia lalu menjamu tamu tersebut ketika berbuka dan melakukan siasat yaitu mematikan lampu ketika berbuka puasa. Nah, pada saat berbuka puasa tersebut, Zaid dan istrinya hanya berpura-pura mengecap saja, hanya berpura-pura mengunyah makanan, padahal ia tidak mengambil makanan. Ia sengaja melakukan tersebut agar musafir tadi yang memakan makanan tersebut, karena kan kondisi perekonomiannya jadi tadi sebelumnya kan lemah, jadi hanya memiliki sedikit makanan. Jadi dengan ikhlasnya yaitu melakukan siasat tadi agar musafir tersebut dapat berbuka puasa menikmati makanan yang ada tersebut. Nah, lalu keesokan harinya ketika ia menghadiri majelis untuk mendapatkan pencerahan dari Nabi SAW, ketika Zaid bin Sabit tadi dan Nabi Muhammad berjumpa, tiba-tiba Nabi tersenyum dan bersabda, "Wahai Sabit, Allah menghargai pelayananmu terhadap tamumu semalam." Nah, dengan itu kita dapat mengetahui bahwasanya perbuatan dari Zaid bin Sabit ini itu dilihat oleh Allah dan Allah sangat menghargai siasat yang dilakukan oleh Zaid bin Sabit ini terhadap tamunya. Nah, Nanda, itulah terkait dengan kisah-kisah para sahabat Nabi dengan kedermawanannya. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah-kisah tersebut dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jika Ananda ada pertanyaan berkaitan dengan materi hari ini, boleh Ananda tanyakan secara chat pribadi kepada Ibu Putri atau kepada Ibu Yusneti. Ibu akhiri, terima kasih, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.